Kita semua pernah berada di titik merasa nggak cukup cantik, nggak cukup pintar, nggak cukup sukses, nggak cukup baik buat orang lain. Rasanya seperti ada standar tak terlihat yang terus-menerus menghakimi kita. Padahal, yang sebenarnya kita butuh bukan jadi sempurna, tapi jadi utuh. Dan keutuhan itu dimulai dari satu hal yang sederhana, tapi sering kita lupakan, menerima diri sendiri. Tapi, kenapa sih menerima diri sendiri itu penting banget? Dan kenapa itu jadi langkah pertama? Sebelum kita benar-benar bisa merasakan bahagia, kenapa menerima diri sendiri adalah langkah pertama menuju bahagia? Yuk, kita bahas bareng. Kebahagiaan kita nggak datang dari pencapaian, tapi dari penerimaan. Kita sering diajarin sejak kecil, kalau kebahagiaan datang setelah kita berhasil mencapai sesuatu. Juara kelas, kerjaan bagus, gaji tinggi, punya pasangan ideal, dan sebagainya. Tapi kenyataannya, banyak orang yang sudah punya itu semua, tetap merasa kosong. Kenapa? Karena penerimaan diri bukan soal apa yang kita capai, tapi bagaimana kita memandang dan memperlakukan diri kita sendiri. Menurut psikolog Carl Rogers, seorang tokoh besar dalam psikologi humanistik, seseorang hanya bisa tumbuh dan berkembang jika ia diterima tanpa syarat, terutama oleh dirinya sendiri. Kita perlu belajar mencintai diri kita apa adanya, bukan karena adanya pencapaian tertentu. Menerima itu artinya bukan berarti kita menyerah. Banyak orang salah paham. Mereka pikir kalau kita menerima diri sendiri, artinya kita malas berkembang, pasrah, dan ngegampangin hidup. Padahal justru sebaliknya, menerima diri itu bukan berarti berhenti berkembang, tapi memulai perubahan dari tempat yang sehat dan penuh kasih. Kita nggak lagi mengubah diri karena benci sama kekurangan kita, tapi karena kita peduli dan ingin lebih baik buat diri sendiri. Dalam jurnal Self-Acceptance, The Foundation for Personal Growth, NEF tahun 2003 menjelaskan bahwa self-acceptance adalah fondasi dari self-compassion yang bisa mendorong kita untuk berkembang tanpa menyakiti diri sendiri. Jadi, daripada marah-marah karena gagal diet, lebih baik kita bilang, "Gak apa-apa, besok coba lagi kan?" Kurangnya penerimaan diri bikin kita terjebak dalam perbandingan sosial. Kita hidup di zaman media sosial, di mana semua orang bisa kelihatan sempurna. Tapi sebenarnya, kita cuma lihat highlight orang lain, sementara kita tahu betul behind the scenes hidup kita sendiri. Kalau kita belum bisa menerima diri sendiri, kita akan terus-terusan membandingkan hidup kita sama orang lain. Dan perbandingan ini bikin kita merasa kecil, gagal, dan jauh dari bahagia. Sebuah studi dari American Psychological Association tahun 2019 menyebutkan bahwa perbandingan sosial di media sosial berkorelasi dengan meningkatnya depresi dan rendahnya harga diri. Artinya, semakin sering kita membandingkan, semakin besar kemungkinan kita merasa nggak cukup. Menerima diri sendiri bisa jadi rem yang ampuh buat menghentikan spiral ini. Karena ketika kita sudah berdamai dengan siapa diri kita, kita nggak butuh pembuktian di depan orang lain. Penerimaan pada diri sendiri juga membebaskan kita dari topeng. Pernah nggak kamu pura-pura suka sesuatu biar diterima? Atau nyembunyiin bagian dari diri kamu karena takut dikatain aneh? Itu tandanya kamu belum sepenuhnya menerima diri sendiri. Kita semua pernah pakai topeng supaya cocok sama lingkungan. Tapi topeng itu lama-lama capek dipakai. Kita jadi nggak bisa jadi diri sendiri. Terus mikir, kalau orang tahu aslinya aku, mereka masih mau deket nggak ya? Saat kita mulai menerima diri sendiri, kita belajar untuk berani tampil otentik. Dan menurut penelitian dari Kernis dan Goldman tahun 2006, kehidupan yang otentik berkorelasi dengan kepuasan hidup dan kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi. Hidup dengan versi asli kita memang nggak selalu disukai semua orang. Tapi justru itulah kebebasan. Kita berhenti mencari validasi eksternal dan mulai menemukan nilai dari dalam diri. Penerimaan pada diri meningkatkan kesehatan mental. Kesehatan mental nggak cuma tentang nggak punya gangguan jiwa, tapi tentang punya hubungan yang sehat dengan diri sendiri.
Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Counseling Psychology tahun 2000 menunjukkan bahwa orang yang memiliki tingkat penerimaan diri tinggi cenderung memiliki tingkat kecemasan dan depresi yang lebih rendah. Mereka juga lebih tahan banting saat menghadapi stres. Logikanya sederhana. Kalau kita sendiri nggak memperlakukan diri kita dengan ramah, siapa lagi? Kalau kita sendiri terus-menerus mengkritik, meremehkan, dan menyalahkan diri, kita akan terus hidup dalam tekanan batin. Dengan belajar menerima, kita memberikan ruang aman dalam diri sendiri. Tempat di mana kita bisa istirahat dari tuntutan dunia dan hanya jadi manusia biasa. Kunci hubungan yang sehat adalah penerimaan diri. Hubungan yang sehat itu dimulai dari dua orang yang sudah utuh, bukan dua orang yang mencari pelengkap. Kalau kita belum menerima diri sendiri, kita cenderung bergantung sama pasangan untuk merasa cukup. Ini yang bikin hubungan jadi berat. Kita jadi cemburuan, insecure, atau bahkan posesif. Tapi kalau kita sudah menerima diri sendiri, kita tahu bahwa kita tetap berharga. Meskipun sendirian, kita nggak butuh orang lain untuk membuktikan bahwa kita pantas dicintai karena kita udah mencintai diri sendiri duluan. Studi oleh Morey tahun 2005 dalam Journal of Personality and Social Psychology menunjukkan bahwa penerimaan diri yang tinggi berkontribusi pada rasa aman dalam hubungan romantis. Jadi, bukan cuma bikin kita bahagia, penerimaan diri juga bikin hubungan kita lebih sehat dan dewasa. Gimana cara latihan menerima diri? Oke. Tahu pentingnya menerima diri sendiri itu satu hal, tapi gimana cara mulai praktiknya? Berikut beberapa langkah sederhana tapi efektif. Sadari pola pikiran negatif. Perhatikan kata-kata yang kamu ucapkan ke diri sendiri. Kalau kamu sering bilang, aku bodoh, atau aku selalu gagal. Coba, Yuba JD, aku sedang belajar, atau aku memang belum bisa. Tapi bukan berarti nggak akan bisa. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Ingat, hidup bukan lomba. Fokus ke perjalananmu sendiri. Kamu nggak harus cepat. Yang penting tetap jalan. Segera peluk kekuranganmu. Setiap orang punya bagian yang mereka anggap jelek. Tapi seringkali, di balik kekurangan itu justru ada kekuatan. Contohnya, orang yang dianggap terlalu sensitif biasanya juga punya empati tinggi. Luangkan waktu nulis hal-hal yang kamu syukuri dari diri sendiri. Latih juga bicara ke diri sendiri, seperti kamu bicara ke sahabatmu yang lagi sedih, dengan lembut, penuh pengertian. Jangan hukum dirimu terus-menerus atas kesalahan yang sudah lewat. Masa lalu adalah guru, bukan penjara. Yang penting, kamu belajar dan bertumbuh. Ketika kita menerima diri, itu sama dengan merayakan kehidupan. Kita cuma punya satu tubuh, satu jiwa, dan satu perjalanan sebagai diri sendiri. Daripada menghabiskan waktu mengejar validasi dan menyiksa diri karena ingin jadi orang lain, bukankah lebih baik kita belajar hidup berdamai dengan diri? Menerima diri bukan akhir dari perjalanan, tapi langkah pertama menuju hidup yang lebih ringan, lebih tulus, dan lebih bahagia. Ini bukan proses instan, tapi setiap langkah kecil menuju penerimaan adalah kemenangan besar untuk hidup kita. Jadi mulai hari ini, yuk bisikkan ke diri sendiri. Aku mungkin gak sempurna, tapi aku cukup dan aku pantas bahagia.